Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Bacaan Alkitab minggu ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yakni Bilangan pasal 20, Bilangan pasal 20 ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-13. Namun mendahulunya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami mau membaca Alkitab. Kami mohon Bapa, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan juga melaksanakannya. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bilangan 20 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-13, bunyinya demikian. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Shalom saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Semoga di minggu yang baru ini saudara diberikan kekuatan serta kemampuan untuk merawat alam demi kelangsungan hidup segala makhluk. Saudaraku yang terkasih, manusia dan alam saling menghidupkan. Itu tema kita di bulan ini. Dan tema kita di minggu ini adalah merawat air demi kelangsungan hidup segala makhluk. Itu berarti ada beberapa kata kunci yang menjadi acuan untuk kita bicarakan di saat ini. Di antaranya adalah manusia, alam, dan kehidupan. Jadi dapat dikatakan manusia dan alam itu bukan saja saling menghidupkan, tetapi saling membutuhkan, lagi-lagi saling bergantung satu sama lain. Saudaraku yang terkasih, sejak awalnya diciptakan, bumi diisi dengan berbagai aneka ragam tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Di dalam bumi pun kita dapat menemukan berbagai macam elemen yang penting untuk manusia, di antaranya udara, tanah, api, serta air. Bacaan kita pun di hari ini turut membahas tentang salah satu elemen yang paling penting, elemen yang mendasari segala kehidupan di dalam bumi, yakni air. Pasti kita semua tahu bahwa bumi yang kita tinggali ini 72%-nya, 72% permukaannya ditutupi oleh air. Tetapi 97% dari 72% air tersebut itu asin dan tidak baik untuk diminum. Itu berarti hanya tinggal 3%
untuk kita manusia dan segala makhluk alam ciptaannya. Sama halnya dengan tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini mengandung paling tidak 75% air, dan tubuh kita pun memerlukan air untuk membantu tumbuh kembang kita. Saudaraku yang terkasih, yang saya jelaskan tadi merupakan pengetahuan umum untuk kembali mengingatkan kita bahwa diri kita, alam ciptaan ini memerlukan air. Dan bayangkanlah bagaimana rasanya kalau kita berada dalam posisi sama seperti bangsa Israel di padang gurun Zin. Bilangan 20 ayatnya yang pertama. Padang gurun yang begitu luas tanpa adanya air, sudah pasti kita akan mengeluh dan menggerutu. Itu pun yang dirasakan bangsa Israel. Dalam kondisi kekurangan air, orang Israel datang kepada Musa dan juga Harun. Karena bagi mereka Musa dan Harunlah yang harus bertanggung jawab terhadap krisis air yang sementara mereka alami. Mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Mereka mempersalahkan Musa dan Harun yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Kata mereka kepada Musa dan Harun, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini?" Ayat yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Saudaraku yang terkasih, Musa dan Harun adalah pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, Musa dan Harun haruslah peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh bangsa tersebut. Bukannya menunggu mereka datang, tetapi haruslah memiliki inisiatif untuk bertanya lebih dulu sebelum mereka datang untuk berkumpul dan berdebat bersamanya. Dan dalam kondisi yang sedemikian rupa, Musa dan Harun menghadap Tuhan, sujud di kemah pertemuan, lalu tampaklah Allah. Ayatnya yang ke-6. Selanjutnya, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya ke-9 merupakan pengantar tindakan Musa sebagai penjelas ayat sebelumnya dan memperjelas ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ia berkata, "Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ayatnya yang ke-10. Ini merupakan kalimat yang penuh dengan kemarahan dan aksi untuk menunjukkan kekuasaan Musa. Pada ayatnya yang ke-11, Musa mengangkat tangan dan memukul bukit batu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Dan pada ayat yang ke-8, ia berbanding terbalik. Sangat jelas Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk hanya mengambil tongkat, mengumpulkan umat dan berkata kepada bukit batu supaya diberi airnya. Peragaan tangan dan memukul bukit batu sebanyak 2 kali dengan tongkat menunjukkan peragaan atau demonstrasi otoritas kekuasaan Musa. Nah, saudaraku yang terkasih, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 menjelaskan dan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada Musa. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi ajang demonstrasi kekuasaan Tuhan terhadap umat, kepedulian Tuhan terhadap umat, bukan menjadi ajang demonstrasi kemarahan, egoisme, dan kekuasaan Musa terhadap bangsa Israel. Karena itulah Tuhan menghukum Musa dan juga Harun. Pertanyaannya ialah, apakah yang Harun perbuat sehingga dia juga ikut dihukum Tuhan? Kita dapat berasumsi karena sejak ayat yang ke-6, Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan untuk sujud kepada Tuhan. Kemudian perintah Tuhan kepada Musa dan juga kepada Harun pada ayat yang ke-8 melibatkan Harun, dan juga pada ayat yang ke-10 tindakan mengumpulkan umat dilakukan bersama oleh Musa dan juga Harun, sehingga Harun juga ikut terlibat dalam demonstrasi kekuasaan Musa walaupun dia bersifat pasif atau dia bersifat diam. Bandingkan Bilangan 20 ayatnya yang ke-24. Tindakan Musa dan Harun pada ayatnya yang ke-10 dan ke-11 mengarahkan pada ayatnya yang ke-12 yang adalah konsekuensi dari tindakan pada ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Dan pada ayat yang ke-13 itu merupakan dan menjadi momen peringatan akan peristiwa tersebut. Saudaraku yang terkasih, Bilangan 20 ayat 2 hingga ayat yang ke-13 paling tidak mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, alam sebagai tanda kehadiran Allah seharusnya dipelihara dengan baik oleh manusia. Alam seharusnya menjadi gambaran kebesaran dan kemahakuasaan kasih Allah. Manusia dan alam adalah bagian dari satu komunitas yang utuh dalam merayakan tanda kehadiran Allah itu sendiri.
Dengan memahami hal ini secara baik, menyebabkan kita untuk tetap bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan alam untuk keberlangsungan hidup alam, makhluk lain, dan juga manusia sendiri. Yang kedua, saudaraku, air dapat menjadi bumerang atau pemecah bagi seluruh kehidupan kita. Bangsa Israel, mereka menjadi marah kepada Musa dan Harun karena kurangnya ketersediaan air bagi mereka. Karena kebutuhan air yang merupakan sumber kehidupan, maka kita juga harus peduli untuk tetap menjaga siklus air demi kelangsungan kehidupan segala makhluk. Bukan saja menjaga siklus air, tetapi kita juga perlu menjaga mata-mata air kita dimanapun mata-mata air itu ada. Kita juga harus peduli terhadap komunitas-komunitas yang krisis air, serta melakukan usaha untuk membangun kehidupan bersama. Yang ketiga, saudaraku, bangsa Israel mengalami krisis air, dan seharusnya sebagai seorang pemimpin yang diberikan otoritas Allah, haruslah menjawab krisis tersebut dengan menunjukkan sikap kepekaan terhadap apa yang sedang dialami oleh umat. Dengan kepekaan itu, kita sebagai pemimpin dapat mengatasi masalah tanpa harus ada pertengkaran yang terjadi. Kita juga harus menyadari bahwa hidup bergereja itu sangatlah lembut dan peka. Dan setiap orang juga sangatlah peka dan lembut. Oleh karena itulah, baiklah kita menjaga kepekaan dan kelembutan itu dalam kehidupan kita, lewat kata-kata kita dan juga tindakan kita. Saudaraku yang terkasih, hal yang keempat yang patut kita pelajari adalah tindakan Musa lewat peragaan dan demonstrasi kekuasaan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau mandat yang Allah berikan bagi kita. Musa tidak menguduskan Allah karena dia marah terhadap bangsa Israel dan bersalah dalam memukul bukit batu sebanyak 2 kali. Dalam ayat yang ke-8, Allah ingin menyatakan kekudusan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Tetapi Musa gagal sebagai seorang pemimpin. Ia gagal untuk menunjukkan kekudusan itu sendiri. Musa juga gagal menghadirkan kasih Allah bagi umatnya. Ayat yang ke-10 dapat dikatakan sebagai kesombongan Musa. Kata kami dalam ayat ini, ayat yang ke-10 maksudnya, ingin mengatakan bahwa mujizat yang terjadi itu adalah pekerjaan Musa dan Harun dan bukan pekerjaan Allah. Setiap kita adalah pemimpin dimanapun kita ada. Dan agar tidak menjadi seorang pemimpin yang gagal adalah dengan menghormati kekudusan Allah, dengan menyatakan karakter Allah di dalam kehidupan pelayanan kita. Yang terakhir, saudaraku, kita harus tetap percaya kepada Allah dalam kondisi apapun. Dan dalam kondisi ini pun Tuhan menuntut Musa untuk tetap percaya kepadanya. Namun Musa bertindak sebaliknya. Dalam ayat yang ke-11 dan dikonfirmasi dengan ayat 12, maka Musa mengalami kegagalan dalam kehidupan kepemimpinannya. Oleh karena itulah, sebagai seorang pemimpin dimanapun dan dalam kondisi apapun, kita dituntut untuk tetap percaya dan terus percaya kepada Allah dan menaati segala perintahnya, meskipun kita hampir tidak mungkin untuk melakukannya. Sebagai manusia, mungkin saja kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Tetapi dengan memohon pertolongan dari Allah, maka kita pasti akan diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Kiranya Allah kehidupan senantiasa menolong kita untuk tetap merawat alam guna kelangsungan kehidupan seluruh makhluk ciptaan. Amin.